Semua lagi. Untuk Bapak Ibu merapikan tempat duduknya karena acara akan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur mari kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberi nikmat iman, Islam dan nikmat kesehatan serta nikmat kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di acara evaluasi kita pada hari ini di saum yang kita cintai ini. Selawat merangkaikan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucap Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang mana seorang tokoh yang tidak pernah menokoh dan patut untuk sama-sama kita contoh. Dari zaman kegelapan sampai zaman yang terang benderang ini. Dari zamannya Siti Khadijah sampai zamannya Siti Badriah. Dari zamannya naik onta sampai zamannya naik Avanza. Dari zamannya makan kurma sampai zamannya makan pizza. Masya Allah. Yang terhormat Abina Mudirul Ma'ad Aliza Khairul Ummah, yang terhormat para ustaz dan ustazah dan para orang tua sekalian, dan yang saya sayangi teman-teman sekalian, ibu-ibu, bapak-bapak. Sebelum kita memulai acara kita, kami berdua punya yel-yel nih. Kalau kami bilang orang tua solih-solihah, jawabnya kamilah orangnya. Orang tua solih-solihah, jawabnya pencetak generasi emas. Apa misi kita? Jawabnya masuk surga sekeluarga. Bisa kan ibu-ibu, bapak-bapak? Sekarang kita coba ya. Orang tua solih-solihah, orang tua solih-solihah, apa misi kita? Takbir. Alhamdulillah. Sudah pada semangat nih kayaknya. Jadi mari sama-sama kita mulai acara kita pada hari ini. Kami akan membacakan tata tertib susunan acara pada hari ini. Yang pertama itu ada pembukaan MC. Yang kedua lantunan ayat suci Al-Quran beserta sari tilawah. Yang ketiga ada kata sambutan dan penyampaian aktivitas KBM ke depan oleh Kepala Sekolah Sanawiyah. Yang keempat kata sambutan oleh wali asrama ikhwan dan akhwat. Yang kelima ada penampilan. Yang keenam penyampaian materi parenting yang disampaikan oleh Mudirina Adi Jepes. Yang ketujuh ada doa. Mari sama-sama kita mulai acara kita dengan melapaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan yang dibawakan oleh kami berdua. Saya Askal Algalika dari kelas 10 SMA. Saya Fauji Raihan Akbar Simatupang dari kelas 10 SMA.
agar acara kita lebih diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an yang akan dilantunkan oleh akuna Luqman Hakim beserta sari tilawah oleh akuna Adam Bunaya. Kepada akuna tafaddal mas'ur. Mana itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa, yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari dan dia tidak berpuasa itu pada hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati
mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya. Dan puasa itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu, dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang dia tinggalkan. Dan pada hari yang lain, Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesusahan bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan menganggungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu, agar kamu bersyukur. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah khairan katsiran kepada Ustadz Abdurrahman SHI yang telah menyampaikan kata sambutan dan aktivitas KBM untuk ke depan. Apa? Ada stay mode sama unmode. Untuk bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian dan anak santri, barisan yang depan diisi dulu karena nanti ada lagi yang di belakang yang belum datang, nanti kena hujan. Di yang depan isi dulu, maju lagi. Ayo. Masih banyak ini belakang belum pada datang. Tampilannya WA ini.
Yang anak Ikhwan coba disusun rapi barisan sebelah sini. Yang di belakang. Baik, kita lanjutkan acara kita. Acara berikutnya yakni kata sambutan yang akan disampaikan oleh Wali Asrama Ikhwan dan Akhwat kepada Ustaz Roni Alia Syaputra dan dilanjutkan oleh Ustazah Orinton sendiri kepada Ustaz dan Ustazah. Tafadhol mas'ul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, karena yang mana Allah masih memberikan kita begitu banyak nikmat, terutama nikmat iman dan Islam serta kesehatan dan kesempatan, sehingga kita dapat berkumpul di aula yang sangat kita cintai ini dalam rangka evaluasi bulanan secara rutin yang kita adakan setiap bulan sekali. Salawat dan salam tak lupa pula kita hadiahkan ke junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Semoga dengan memperbanyak salawat kepada beliau, kita semua diakui sebagai umatnya di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Abina Mudir Ma'had Al-Izzah Khairul Ummah, yang terhormat barisan ustadz dan ustadzah, dan yang saya hormati para orang tua wali santri yang sudah berkenan hadir di acara kali ini, serta yang saya sayangi anak-anak kami sekalian. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya saya mewakili keluarga besar Al-Izzah Khairul Ummah mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat menunaikan ibadah puasa 1443 Hijriah. Semoga Ramadan kita pada tahun ini dapat lebih baik dari tahun sebelumnya. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk itu, marilah kita senantiasa berlomba-lomba dalam mengerjakan amal saleh, amal kebaikan, dan mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, janganlah kita sia-siakan kesempatan yang telah Allah berikan kepada kita. Karena belum tentu nantinya di tahun berikutnya kita berjumpa kembali lagi dengan bulan yang penuh berkah. Betul atau tidak? Betul atau tidak, bapak-bapak, ibu-ibu? Siapa yang berani menjamin di sini akan berjumpa kembali di bulan Ramadan tahun berikutnya? Ada yang menjamin? Tidak ada. Maka dari itu, janganlah kita sia-siakan kesempatan yang telah diberikan Allah kepada kita tahun ini. Marilah kita berlomba-lomba untuk senantiasa beramal saleh, memperbanyak tilawah dan memperbanyak tadarus serta memperbanyak salawat dan zikir. Insyaallah dengan begitu Allah akan membukakan pintu ampunannya. Amin ya rabbal alamin.
Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun terkait perkembangan anak-anak kita di Ikhwan pada bulan ini, yaitu memiliki beberapa perkembangan dan kemajuan dan sedikit mengalami penurunan. Untuk perkembangan dan kemajuan insya Allah akan selalu kami pertahankan, dan untuk penurunan insya Allah akan kami lebih optimalkan dan lebih kami tingkatkan lagi. Mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Langsung saja Bapak Ibu sekalian, adapun perkembangan di asrama Ahwat khususnya, alhamdulillah tetap seperti itu berkembang, yaitu bangun di pagi hari dan langsung melanjutkan aktivitasnya, yaitu seperti mandi, berlangsung ke sholat tahajud berjamaah. Alhamdulillah itu masih tetap berkembang di Ahwat kita. Namun ada beberapa poin yang cukup menurun, yaitu membuat saf sholat itu sangat belum terbentuk, berlomba-lomba untuk membuat saf di depan seperti itu. Selanjutnya yang kedua adalah khusus di makan anak-anak kita, Bapak Ibu. Anak-anak kita ini kadang mungkin nggak selera makan, sehingga makanannya itu tidak dimakan dan diberikan kepada temannya. Nah, di situ kami selalu mengimbau, selalu mengajarkan kepada mereka, di waktu makan itu makan aja walaupun sedikit, seperti itu. Namun di mereka ini saya tidak tahu ya kan Pak Bu, mereka ada yang bilang mau diet lah segala macam. Saya kurang tahu kenapa mereka itu kayak gitu. Cuman tetap kami berikan mereka dorongan supaya selalu makan gitu lah ya kan Pak Bu, jangan sampai nggak makan gitu. Kemarin itu banyak sekali anak Ahwat ini nasinya itu ada yang terbuang kadang. Tapi tetap kami bilangin, ya kalau nggak makan itu dibilang sama pikir dapur, supaya makanannya itu kalau nggak selera makan disedihin jatahnya seperti itu. Itulah Bu, mungkin Bapak Ibu sekalian, mau nanti anak-anak di Ahwat itu bilang dijaga kesehatannya, pola makannya dijaga juga. Karena aktivitas kita di sini itu sangat padat, dari pagi jam 7 sampai pada asar gitu. Dan satu lagi nih Bapak Ibu, kemarin kan sudah saya bilang bahwa anak-anak kita ini dibekali obat-obatan kayak batu soda, minyak zaitun, seperti itu. Namun ada beberapa orang tua kita ini yang belum melengkapinya. Jadi saya himbau kepada orang tua agar melengkapi itu semuanya. Dan berikutnya, yang satu lagi terakhir ya Pak Bu, kita kan mau lebaran nih ya kan, mau liburan Ramadan. Jadi saya himbau supaya anak kita itu di rumah nantinya tetap menjaga hafalannya, tetap dijaga amal ibadah sunnahnya seperti tahajud atau duha seperti itu. Mungkin lebih kurangnya saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullah khairan katsiran kepada Ustaz dan Ustazah yang telah menyampaikan kata sambutannya. Memasuki acara berikutnya, yakni
pembacaan sirah yang akan disampaikan oleh akhuna Muhammad Tarik Aska. Kepada akhuna Aska, tafadhal mashkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa la hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'da. Orang tua saleh-salehah sekalian, tak lupa pula kita selalu bersyukur kepada Allah yang Maha Ghafur yang telah memberikan kita nikmat yang tak terukur. Apabila kita bersyukur maka nikmat kita akan subur, apabila kita kufur maka nikmat kita akan hancur layaknya nasi telah menjadi bubur. Tak lupa pula kita hadiahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Karena beliau adalah tokoh yang tak pernah menokok, yang harus patut sama-sama kita contoh. Dan juga yang telah membawa kita minaz zulmati ilan nur wa ila siratal mustaqim. Saya mau nanya, siapa yang di sini cinta sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang cinta angkat tangannya. Rata-rata semua cinta. Apa bukti kita cinta sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Persoalan, apakah Nabi Muhammad mendakwakan Islam hanya dengan doa saja sampai kita bisa merasakan nikmatnya Islam pada hari ini? Apakah dengan hanya doa saja? Jadi kita apakah hanya dengan sholat saja membuktikan kita cinta pada Nabi Muhammad? Dakwah Nabi bukanlah sembarang dakwah. Karena ini adalah pesan dari Allah Subhanahu wa taala yang dituntut untuk membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang terang. Dan juga Nabi Muhammad dibilang sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Dan apa? Semua mukjizat dan para nabi ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Yusuf tampan, Nabi Muhammad lebih tampan. Nabi Musa membelah laut, Nabi Muhammad membelah bulan. Nabi Daud bisa melunakkan besi dengan tangannya, Nabi Muhammad bisa mengeluarkan air dari kukunya. Nabi Sulaiman bisa berbicara kepada hewan, Nabi Muhammad juga bisa berbicara kepada hewan. Apakah semuanya di sini berakal? Dikasih akal oleh Allah? Sedangkan hewan saja yang tak berakal, cintanya lebih luar biasa pada Nabi Muhammad SAW. Pada suatu hari, ketika Rasulullah SAW tengah berjalan di padang pasir, Rasulullah melihat ada seorang pemburu yang menangkap seekor rusa. Kemudian Nabi Muhammad langsung berlari kepada pemburu itu dan mengatakan, "Ya Sayyid, saya mohon." Sambil Nabi Muhammad sambil menangis, "Saya mohon lepaskanlah rusa ini karena rusa ini mempunyai anak yang belum disusuinya. Kalau engkau tidak mengizinkannya, maka saya akan menjadi tawananmu sebagai pengganti rusa ini." Jadi dilepaslah rusa itu sama pemburu. Kemudian rusa itu balik ke rumahnya dan mengatakan, "Cepat wahai anakku, cepat, neta gitu. Sesungguhnya yang melepaskan itu Rasulullah SAW, cepat." Kata anaknya apa? "Wahai ibuku, pergilah engkau kepada Nabi Muhammad. Sesungguhnya kami tidak selera kalau Nabi Muhammad itu tersakiti."
Kemudian Umar Musa itu sekencangnya berlari kembali ke tempat pemburu itu. Kemudian Nabi Muhammad mempertanyakannya, "Wahai Musa, kenapakah kau kembali ke sini? Sesungguhnya anak-anakku tidak mau menyusui karena engkau menjadi tawanannya." Kemudian Rasulullah menangis. Kemudian pemburu ini merasakan heran kenapa kok Rasulullah itu nangis. Jadi karena keluar biasaan Rasulullah, pemburu itu bilang, "Asyhadu annaka Rasulullah." Sesungguhnya saya bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah. Kenapa? Karena luar biasanya Rasulullah. Dan juga saat Rasulullah wafat, ada seekor keledai pada masa hidup Rasulullah SAW. Dia selalu bersama Rasul, main sama Rasul, asal dikasih makan sama Rasul. Ketika Rasul wafat, keledai itu mendatangi sumur dan menjebukkan dirinya ke dalam sumur. Kenapa? Karena ia tidak tahan hidup tanpa Rasulullah SAW. Jadi hewan saja yang tak berakal lebih mencintai Rasulullah SAW. Apakah kita juga mencintai? Kalau begitu buktikan. Juga nanti di akhirat nanti ada seorang lelaki yang ia di dunia sering memenang khamar, narkoba, maksiat. Kemudian ditimbang supaya lebih berat amal dosanya yang lebih berat. Kemudian ada seorang laki-laki yang tampan yang membawa selembar kertas, kemudian diletakkan ke timbangan amalan baik. Lelaki itu beratlah timbangan amalan lelaki itu. Kemudian lelaki itu masuk surga. Kemudian jumpa lagi sama lelaki yang tampan itu. "Wahai Tuhan, siapakah Anda?" Kemudian Nabi Muhammad lelaki itu menjawab, "Saya adalah Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Kenapa engkau memberikan aku selembar kertas dan sampai sekarang saya bisa masuk surga?" Nabi Muhammad menjawab, "Karena dalam seumur hidupmu engkau pernah sekali bersolat padaku." Jadi kita banyak-banyaklah bersolat pada Nabi Muhammad dan mengikuti sunnah-sunnahnya. Karena salawat bisa memberikan syafaat kepada kita di hari-hari. Ya, ini yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Apabila ada kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Saya mohon kepada Allah. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullahu khairan katsiran kepada akhuna Farid Askar yang telah mengantarkan surah. Semoga memberikan manfaat dan menjadi itibar bagi kita semua. Amin. Acara yang berikutnya yakni pidato dua bahasa yang akan dibawakan oleh Uktuna kelas 2 SMP. Kepada Uktuna, tafadhal mas'uran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Fi
Fi hadhihi al-fursati thamina uridu an u'arrifa nafsi lakum. Ismi Nahra Syakira wa fi huna sa'ahkumu lakum 'an fadilati Ramadan. Hal ya'rifu ahadukum ma huwa shaum? Asyrahu lakum. As-shaum ruknun min arkanil Islam wa huwa fariidatun 'alal muslimin yafrahuna bihi katsiran bi annahu syahrul qiyam wallati hiya khairun min alfi syahrin ukhra. Fi Ramadan lailatul qadri. Wasawm yu'allimul insana as-sabra bi anna as-shaima yamtani'u 'anil akli wasyurbi min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Wa hammu minal imtina' 'anit ta'am wasyarab yamtani'u as-shaimu 'an ma'siyatillah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal 'atshi. Wa ya'ti ba'da intihai syahri sawmi farhatul muslimina bi'idil fitri. Fa fihi yalbasun nasul malabisal jadidah wa yatatayyabuna thumma yu'adduna salatal 'idi wa yatazawaruna wa yuhanni'u kullu minhumul akhar bil 'idi sa'id. Yumkinukum yakfi billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di Allah yang kita cintai. Salawat bertangkaikan salam, marilah sama-sama kita hadiahkan kepada junjungan Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kalau kita dapat berkumpul bersama beliau di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Berdirinya saya di sini ingin menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Malam Seribu Bulan. Terasa bulan yang ditunggu, dinanti dan dirindukan oleh seluruh kaum muslimin akan datang beberapa hari lagi. Bulan apakah itu? Yaitu bulan Ramadan lah pasti. Yang dimana pada bulan itu amal-amal saleh kaum muslimin berlipat ganda, dan di bulan itu juga diturunkannya Al-Quran, serta di bulan itu terdapat malam yang mulia. Yang mana malam itu adalah malam yang paling baik daripada 1000 bulan. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Qadar ayat 3, yang artinya malam kemuliaan lebih baik daripada 1000 bulan. Para orang tua salih-salihah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kapankah malam Lailatul Qadar itu? Yaitu malam 10 terakhir di bulan Ramadan yang ganjil, yaitu pada malam ke-21, 23, 25, 27 atau 29 yang kita tidak tahu pasti kapan datang. Karena kita tidak mengetahuinya, maka hendaklah kita mengerjakan memperbanyak amal-amal saleh seperti salat malam, membaca ayat suci Al-Quran dan sebagainya. Dan barang siapa yang terbangun di malam Lailatul Qadar, hendaklah ia mengerjakan amal-amal saleh itu dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka segala dosa-dosa yang telah berlalu dan yang akan datang insya Allah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya carilah Lailatul Qadar itu pada malam 10 akhir yang ganjil, yaitu malam 21, 23 atau 25 atau 29 atau 30. Maka barang siapa yang bertepatan bangun pada malam itu kemudian mengerjakan sholat malam karena mengharapkan pahala serta karena iman, maka akan datang ampunan dosa-dosa yang lalu, dan yang akan datang. Hadis riwayat Al-Bukhari. Oleh karena itu, para orang tua saleh salihah yang dirahmati oleh Allah,
marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan serta meningkatkan semangat kita di bulan Ramadan ini. Memperbanyak amalan serta meninggalkan segala sesuatu larangan yang Allah larang pada